Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan tadi itu, mushaf sebelum Utsman yang ditulis oleh Abu Bakar harus dimusnahkan, dirobek-robek, dan dibakar. Ini koreksi, ini penyeragaman atau penghilangan barang bukti. Kenapa Utsman memerintahkan semua mushaf Quran yang bukan mushafnya itu dikumpulkan dan dibakar? Apa salahnya Quran itu? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menanggapi seorang dokter, tapi beliau ini juga dipanggil Ustadz. Jadi Ustadz tapi dokter, dokter tapi Ustadz. Saya nggak tahu bagaimana ini bisa nyambung gitu ya. Nah, yang mau saya tanggapi itu bukan kedokterannya gitu ya, tapi beliau ini seringkali membahas dan mengartikan Alkitab itu seenaknya sendiri gitu ya. Termasuk dalam video ini beliau mengatakan bahwa Alkitab itu mengalami tahrif sebelum penulisan Al-Quran dan sesudah penulisan Al-Quran. Sebelumnya mari kita menyimak video ini bersama-sama. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam bernama Injil. Jadi mengapa harus ada kisah Rasul? Mengapa harus ada surat-surat kiriman Paulus, surat kiriman Yakub, surat kiriman Petrus, surat kiriman Yohanes, Yehuda, dan kitab Wahyu? Jadi menurut Islam, tambahan-tambahan tersebut dinamakan tahrif. Dan tahrif ini terjadi sebelum dan sesudah turunnya Al-Quran. Hal ini saya sampaikan karena ada pertanyaan dari Iskandar Jadid, seorang tokoh Kristen dari India Selatan, dalam buku yang berjudul The Infallibility of the Torah and the Gospel. Dia menanyakan sebagai berikut: apakah tambahan-tambahan dalam Alkitab itu terjadi sebelum Al-Quran diturunkan atau sesudah Al-Quran diturunkan? Jadi kami jawab, menurut fakta sejarah, Alkitab mengalami tahrif sebelum dan sesudah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pembahasan pertama kemarin, selain kata Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 yang merupakan sisipan atau insertion yang berarti tahrif dalam perjanjian lama sebelum Al-Quran diturunkan, juga kisah Rasul, surat-surat kiriman merupakan tahrif dalam perjanjian baru sebelum Al-Quran diturunkan. Adapun tahrif dalam Alkitab sesudah Al-Quran diturunkan, antara lain penambahan kata Israeli yang terdapat di dalam Alkitab dalam versi bahasa Inggris, The Living Bible, cetakan tahun 1971, di mana pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 menurut Holy Bible berbunyi, I will rise up for them a prophet like you from among their brethren, and I will put my word in his mouth, and I shall speak to them all that I command him. Sedangkan di dalam Good News Bible atau Today's English Version dari United Bible Society yang diterbitkan pada tahun 1978, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 ini disebutkan, I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to say, and he will tell the people everything I command. Nah, jadi perhatikan perubahan teks ayat Alkitab tersebut. Pertama yang disebutkan, I will rise up for them a prophet, diubah menjadi I will send them a prophet. Kedua, kalimat from among their brethren diubah menjadi from among their own people. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti dengan arti tahrif jadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu ya. Jadi tahrif ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Kristen terhadap Alkitab. Jadi orang Kristen dan Yahudi melakukan perubahan kepada Alkitab dan itu mereka sebutnya dengan tahrif. Nah,
Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu yang sudah diubah-ubah oleh orang Kristen dan juga Yahudi. Misalnya tadi di dalam Kejadian 22 ayat 2, seharusnya kan yang dikorbankan Ismail ngarepnya gitu ya. Tapi kenapa menjadi Ishak gitu ya. Dan kemudian ada lagi di dalam Ulangan 18 ayat 18 gitu ya. Seharusnya itu kan Nabi Muhammad yang diwahyukan, seharusnya ngarepnya gitu ya. Tapi kenapa itu membicarakan tentang orang Israel gitu ya. Nanti saya akan bahas secara detail. Tapi saya mau membahas memulai dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus adalah Injil. Ini kesalahan pertama. Kenapa harus ada kisah para rasul, surat-surat kiriman Paulus, Yakobus, Petrus, dan juga Yohanes, termasuk juga kitab Wahyu. Jadi itu ya. Kesalahan mereka adalah Injil itu diturunkan kepada Yesus. Padahal dalam pewahyuan Kristen, kita tidak mengenal Alkitab atau Injil itu diturunkan kepada Yesus. Tidak. Tapi Injil adalah Yesus itu sendiri, karena arti dari kata Injil, Evangelion, adalah kabar baik. Dan siapa kabar baik? Kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Dan kemudian, kenapa harus ada kisah para rasul, surat-surat kiriman gitu ya? Ada kitab Wahyu juga. Nah, perbedaan pewahyuan Al-Quran dengan Kristen itu sangat jauh berbeda ya. Kalau Al-Quran diwahyukan kepada satu orang saja dalam budaya yang sama, zaman yang sama, dan bahasa yang sama. Itu pewahyuan Quran. Tapi pewahyuan Alkitab itu berbeda. Diwahyukan kepada banyak orang, orang-orang yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu ini dan menulisnya. Mereka itu berbeda zaman, berbeda budaya, berbeda bahasa. Jadi sangat jauh berbeda ya. Itu konsep pewahyuan menurut Islam dan Kristen. Sangat jauh berbeda. Jadi kenapa harus ada kisah para rasul, ada surat-surat kiriman dan juga wahyu? Kenapa itu juga disebut kitab suci atau masuk dalam daftar kitab sucinya orang Kristen? Karena wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipilihannya tadi itu semuanya berasal dari Allah sendiri. Itu semuanya adalah firman Allah. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu, kata theopneustos itu artinya adalah keluar dari Allah. Jadi segala tulisan, segala firman Allah yang diwahyukan kepada orang-orang pilihan dan kemudian dicatat tadi itu dihembuskan langsung oleh Allah. Artinya itu keluar langsung dari Allah. Jadi itu semuanya adalah firman Allah. Kemudian kita juga melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Jadi firman Allah itu ditulis bukan karena kehendak manusia, melainkan oleh karena dorongan Roh Kudus. Jadi orang-orang pilihan yang dipilih Allah untuk menulis firman Tuhan tadi itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi murni mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi meskipun dalam penulisan Alkitab Tuhan tidak sepenuhnya membuat manusia itu seperti robot, jadi firman Allah itu tetap diilhamkan oleh Allah dan si penulis dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalaupun ada perbedaan sedikit-sedikit itu bukan berarti suatu kesalahan. Itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ingat, firman Tuhan tidak diwahyukan kepada satu orang, tapi kepada banyak orang pilihan dalam bahasa yang berbeda, zaman yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Itulah proses pewahyuan Alkitab. Dan kemudian yang kedua,
Contoh yang mengalami tahrif menurut Ustadz itu tadi itu adalah Kejadian 22 ayat 2. Seharusnya itu Ismail yang dikorbankan, bukan Ishak. Jadi kenapa sih mereka ini ngarep sekali yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail. Padahal jelas-jelas di dalam Alkitab itu ditulis bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Ya, mungkin mereka mengharap lah ya, kalau Muhammad kan keturunan Ismail, jadi seperti itu yang dikorbankan harus Ismail, bukan Ishak, karena Ismail adalah anak yang sulung gitu ya, anak pertama, anak yang tua gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, yaitu Ishak yang akan dikorbankan itu setelah Ismail diusir dari rumahnya. Jadi begitu ceritanya. Dan kemudian tahrif yang kedua itu ada di dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi menurut Pak Ustadz ini tadi itu ada kata yang ditambahkan yaitu en Israeli. Dalam terjemahan Living Bible tahun 1971. Seharusnya kitab suci itu berbunyi demikian. I will rise up for them a prophet like you from among their brethren. Tapi dalam Today English Version dituliskan I will send them a prophet like you from among our people. Jadi ini yang mengalami tahrif atau perubahan. Benarkah ini mengalami tahrif atau perubahan? Mari kita melihat di dalam teks aslinya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu sebenarnya itu memang bukan masalah ya, hanya perbedaan terjemahan yang tidak berpengaruh kepada arti sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh kepada arti sebenarnya? Karena baik I will rise up ataupun I will send, artinya tetap sama kan, bahwa Tuhan akan mengutus, membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah orang Israel. Kalau Tuhan berbicara kepada Musa, yaitu kepada orang-orangnya Musa, kepada their brothers, kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka siapa? Orang Israel. Kalaupun itu dituliskan menjadi own people, atau tadi dituliskan menjadi own people, ya own people, dituliskan menjadi own people, ya itu kan orang-orang mereka gitu kan, orang-orang mereka sendiri. Nah, kalaupun juga diganti menjadi an Israeli, ya tetap artinya siapa? Orang-orang Israel, tidak mengurangi arti sebenarnya. Kalau kita bingung, kita bisa melihat di dalam bahasa aslinya. Jadi begitu ya. Mungkin mereka menuduh ini dipalsukan, seharusnya ini adalah Nabi Muhammad gitu ya. Ya maunya sih seperti itu. Mereka hanya bisanya menuduh-nuduh saja gitu ya. Alkitab dipalsukan, Alkitab sudah tidak murni lagi. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau Alkitab menurut Anda sudah diubah-ubah gitu ya, bagaimana dengan Al-Quran, kitab suci Anda? Apakah kitab suci Anda sejak itu diwahyukan dan ditulis tidak mengalami perubahan? Ya. Saya cuma mau bertanya satu saja dari buku ini, dari buku Utsman bin Affan. Jadi penulisnya adalah Muhammad Hussein Haikal, antara kekhalifahan dengan kerajaan. Saya akan bertanya di halaman 125, 126. Jadi bunyinya seperti ini. Mushaf Utsman. Utsman memerintahkan kepada Said bin Sabit Al-Ansari untuk menuliskan mushaf itu dan diimlakan oleh Said bin As al-Umawi dengan disaksikan oleh Abdullah bin Subair dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham al-Maksumi. Kepada mereka dimintanya jika ada yang mereka perselisihkan supaya ditulis menurut logat Mudar, sebab Quran diturunkan kepada orang dari Mudar. Sesudah penulisan itu selesai didasarkan pada satu macam bacaan,
Utsman memerintahkan untuk menuliskan satu mushaf untuk Syam, satu mushaf untuk Mesir, satu mushaf dikirimkan ke Basrah, satu mushaf untuk Kufah, untuk Mekah dikirimkan satu mushaf, dan untuk Yaman juga satu mushaf. Satu mushaf ditinggalkan di Madinah. Umat sudah puas dengan semua mushaf ini dan orang menamakannya mushaf Utsman, sebab ditulis atas perintah Utsman, kendati tidak ditulis dengan tangannya sendiri. Sesudah mushaf-mushaf itu dikirimkan ke kota-kota tadi dan khalifah mewajibkan supaya bacaan itu yang dipakai, ia memerintahkan mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan dan dibakar. Pertanyaan saya adalah, kalaupun pada waktu itu ditemukan oleh Hudzaifah bahwa ada perbedaan bacaan Quran di beberapa negara di Irak, Syam, dan Hijaz. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan tadi itu, mushaf-mushaf sebelum Utsman yang ditulis oleh Abu Bakar harus dimusnahkan, dirobek-robek, dan dibakar. Ini koreksi, ini penyeragaman atau penghilangan barang bukti. Kenapa Utsman memerintahkan semua mushaf Quran yang bukan mushafnya itu dikumpulkan dan dibakar? Apa salahnya Quran itu? Bisakah ini dijawab oleh Pak Ustadz? Bukannya Quran itu firman Allah? Berani-beraninya Utsman membakar semua Quran yang ada di negara-negara kekuasaannya tadi itu. Bayangkan berapa banyak Quran yang ada di negara itu. Mungkin jumlahnya bisa ribuan yang dibakar. Kristen tidak pernah melakukan penghilangan barang bukti. Kristen tidak pernah membakar kitab suci. Meskipun ada kitab-kitab apokrif atau kitab-kitab palsu, Kristen tetap membiarkannya ada sampai sekarang. Karena dari kitab-kitab palsu ini, justru kita bisa membuktikan bahwa Alkitab benar. Alkitab diilhamkan oleh Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Yang mengalami perubahan, Alkitab atau Al-Quran? Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.